sahabat, sepertinya sudah mulai lapar. Saya juga demikian merasakan hal yang sama. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya yang senantiasa kita doakan sama-sama. Semoga semua para guru-guru kita, seluruh para staf pengajar pengurus di SMA Negeri 6, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Allah berikan kebahagiaan dalam dunia dan akhiratnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga salam paling istimewa penuh belas kasihan saya sampaikan kepada segenap ikhwani wal akhwati, pemuda, pemudi, siswa, siswi, jombloan, jomblowati yang siang ini nampak pada kepanasan. Mudah-mudahan yang merasa panas pagi ini Allah berikan kita kemuliaan, tidak Allah panaskan kita dengan api neraka. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wal akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama kita bersyukur, bergembira, berbahagia di mana di pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini sama-sama kita dapat hadir duduk berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati, merayakan, meyakini, berbahagia akan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad, sekaligus tarhib menyambut daripada bulan suci Ramadan yang insya Allah tidak lama lagi, hanya beberapa hari ke depan akan datang. Hari apa Ramadan? Udah ketahuan kayaknya ya? Rabu apa Kamis tuh? Oh, ada yang Rabu, ada yang Kamis ya. Ya intinya bentar lagi Ramadan. Yang kagak sholat, yang Islamnya KTP doang mah mau langsung lebaran juga nggak ngapa dah. Alhamdulillah kita berkumpul pagi ini merayakan, bergembira dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad, serta tarhib menyambut daripada datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, kalau kita pengen bahas kembali, mengulang, mengingat daripada Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad, tentunya tidak ada satupun penceramah, habib manapun, kiai, ustadz manapun yang mampu menceritakan secara detail dan rinci daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Meskipun waktunya terlalu singkat, waktunya yang sangat sebentar, bahkan tidak sampai sepenuhnya malam, bahkan ulama mengatakan tidak sampai 1 jam. Bahkan di dalam Maulid Tiba diceritakan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dan kembali lagi ke bumi sebelum tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dingin. Yang artinya kejadiannya sangat singkat, sangat sebentar. Akan tetapi kejadian yang singkat tersebut sepanjang waktu dan zaman tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Setiap tahun kita mengadakan, merayakan, membuat acara Isra dan Mi'raj. Dan setiap kali kita menghadiri acara peringatan Isra dan Mi'raj akan selalu ada hikmah-hikmah, ilmu yang manfaat yang bisa kita bawa pulang. Apalagi cuma sebentar ya. Jadi nggak ada satupun penceramah yang mampu secara detail dan rinci menceritakan daripada hikmah-hikmah peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad hanya dalam sekali ceramahnya. Apalagi tempo-tempo ceramah cuma setengah jam. Suruh bahas Isra Mi'raj, kita kalau pengen bahas buruknya doang seharian nggak kelar itu. Itu baru bahas buruknya doang, kendaraan yang digunakan oleh baginda Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Akan tetapi di antara sekian banyak hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di antaranya mungkin yang ingin saya sampaikan, sebagaimana kita ketahui dan kita hafal, kita tahu tuh Nabi melaksanakan perjalanan Isra
di waktu malam dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kan seluruh para malaikat yang jumlahnya miliaran, 124.000 para nabi, 312 para rasul, semuanya menunggu menanti kehadiran baginda Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Ini kira-kira suara saya kedengeran kan nih? Nyampe belakang kedengeran? Yang gak dengar gak apa-apa dah, pura-pura tidur aja. Pura-pura tidur, nanti besok keluar dibangunin, jangan khawatir. Ya sebagaimana kita tahu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seluruh para malaikat, anbiya wal mursalin yang sudah menunggu kedatangan Nabi di Masjidil Aqsa, sama-sama semuanya berdiri menyambut kedatangan Rasulullah, bergembira akan datangnya sang Nabi dengan mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, ahlan wa sahlan wa marhaban, ngucapin salam sama Nabi Muhammad. Dan gak sampai di situ, ketika Nabi melanjutkan daripada perjalanan mi'rajnya dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, tidaklah setiap langit yang dilewati oleh baginda Nabi Muhammad, melainkan setiap langit pasti ada para malaikat yang menjaga pintu langit tersebut. Kadang tempo-tempo ada yang nanya sama saya kalau lagi live TikTok, Beb, kan langit ada pintunya, sorga juga ada pintunya, kira-kira pintu sorga ditarik apa didorong, Beb? Lu pikir Indomaret? Pintu sorga otomatis, bos. Oh, kita mau masuk udah kebuka sendiri. Pernah ke mall gak lu? Pernah ke mall gak? Nah kayak begitu tuh. Jarak masih 3 kilo, pintu surga udah kebuka sendiri. Gak usah narik, gak usah dorong, gak usah repot-repot. Nah ini langit juga memiliki setiap pintu yang dijaga oleh para malaikat. Kan kita tahu tuh, semua guru-guru, para penceramah menceritakan di langit pertama Rasulullah ketemu sama Nabi siapa, di langit kedua, di langit ketiga, terus sampai langit ketujuh, hingga sampai perjumpaan pada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Namun tidaklah Nabi kita Muhammad melewati setiap langit yang dijaga oleh para malaikat, melainkan setiap malaikat dan makhluk yang ditemui oleh baginda Nabi Muhammad, ketika datangnya Nabi Muhammad, semuanya mengucapkan salam sama Nabi Muhammad. Semuanya ngucapin salam, assalamu alayka ya Rasulullah, hingga sampai pada puncaknya kenikmatan, seindah-indahnya pertemuan baina makhluk wal khaliq, di antara makhluk yang paling mulia baginda Nabi Muhammad saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta seluruh alam semesta. Tidaklah pertemuan tersebut diawali perbincangan kecuali awal ucapan, perkataan, perbincangan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad adalah mengucapkan salam pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma salamnya Nabi Muhammad beda, salamnya kalau sama Allah beda. Kagak mungkin ngucapin salam assalamualaikum ya Allah, kagak. Digedik abis tuh. Tapi ucapan salam pujian Rasulullah kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala adalah yang sering kita baca dalam sholat. Bahkan tidaklah sholat kita sah, diterima, kecuali dalam at-tahiyat akhir kita mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus thayyibatul lillah. Itu ucapan salam Nabi Muhammad pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salam tersebut langsung kontan dijawab sama Allah. Langsung ucapan salam pujian Rasulullah langsung dijawab sama Allah secara kontan. Allah menyampaikan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngucapin salam setiap perbincangan awal yang dilakukan. Kenapa saya sampaikan demikian? Di antara sekian banyak hikmah-hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang diantaranya hubungan kita sama Allah dengan turunnya perintah sholat tidak ada negosiasi. Bagi hamba manapun yang mengaku beriman, yang memiliki identitas sebagai muslimin dan muslimat yang baik,
nggak ada negosiasi, semuanya harus melakukan sholat sebagai hubungan kita sama Allah. Namun selain pelajaran yang mengajarkan, memerintahkan untuk kita seorang hamba memiliki hubungan pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala melalui daripada sholat, dari antara kandungan hikmah yang ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj juga mengajarkan kepada kita untuk memiliki hubungan sesama makhluk. Karena tidak sedikit sekarang para pemuda, para pemudi recehan-recehan Islam nih, pasukan nyamuk kebon, nggak sedikit sekarang di antara kita yang udah mulai jarang menyebarkan salam. Udah jarang tuh kita temuin anak-anak muda setiap ketemu yang lebih tua ngucapin Assalamualaikum, jarang. Teman sama teman ketemu udah jarang ngucapin salam. Maka mereka merasa lebih bangga jika ucapan salamnya diganti jadi selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Masuk ke tempat-tempat, ke toko-toko, selamat datang. Udah jarang lagi kita nemuin yang ngucapin Assalamualaikum. Sedangkan kata Nabi Muhammad, sebarkanlah salam maka kamu akan selamat. Sebarin salam pasti kamu akan selamat. Setiap ketemu siapapun, anak berjumpa dengan orang tuanya, murid berjumpa dengan gurunya, yang lebih muda berjumpa dengan yang lebih tua, jangan malas-malas, jangan bosen-bosen buat ngucapin salam. Di tempo-tempo kan kagak, temen kalau datang nongkrong udah jarang ngucapin salam ya. Paling tempo-tempo lewat timbang klakson doang. Ada nggak begitu? Temen tongkrongan datang timbang tin klakson doang, kagak ada assalamualaikum, selebem aja jalan. Bukan main. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ditambah lagi di era digital zaman sekarang, ada WhatsApp, ada Instagram. Jarang banget saya nerima WhatsApp, nerima DM di Instagram anak-anak muda memulai dengan kata salam. Timbang nulis ASSALAMMUALAIKUM, males banget. Timbang nulis begitu dong tuh Assalamualaikum, bela-belain disingkat ya. Kagak mau capek, nggak mau repot, pada cantengan kali jempolnya. Timbang nulis Assalamualaikum aja sampai disingkat ASSWR.WB. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ngaku aja udah. Sampai bingung apa ini jawabnya. Aswar. Susah bacanya ya. Masih mending ada WRWB-nya mah. Tempo-tempo timbang ASS.as. Ada yang begitu? Saya sampai penasaran cek di Google, apaan sih AS? ASS itu apaan sih? Mungkin maksudnya pengen ngucapin salam, tapi ternyata karena disingkat, males ngetik langsung kalimat Assalamualaikum, disingkat ASS, ternyata memiliki arti yang sangat tidak bagus, memiliki arti yang sangat tercela, bahkan seakan-akan memiliki arti yang sungguh sangat hina. Kalau cek ulang, pinjam HP orang tua, cek Google ASS artinya atau ASS spasi terjemahannya. Saya cari, oh ternyata kurang lebih memiliki 7-8 arti. Dan arti yang paling atas, yang paling tinggi, ASS adalah terjemahan dari kata mohon maaf, 1000 maaf, bokong. Bener ya? Bener ya? Ada yang WhatsApp ASS, Habib apa kabar? Saya terjemahin bokong Habib apa kabar? Kan kurang ajar. Kurang ajar tidak? Saya jawab burik, apa pengen lihat loh. Akhirnya jadi kagak bagus. Masih mending kalau begitu ada maksud niat. Maksudnya pengen ngucapin salam, karena kagak tahu artinya jadi disingkat. Tapi masih bagus dah ada niat ngucapin salam. Tempo-tempo ada orang yang di era digital ngirim pesan singkat cuma P doang.
Bocah itu mah. P kirim. P kirim. P kirim sampai 3 kali huruf P doang. Baru nanya, Habib di mana? Apa ini jawabnya? Saya balas, R kirim. R kirim. R kirim. Di hatimu. Kan begitu ya. Ini anak muda zaman sekarang Pak begitu. Tempo-tempo sama orang tua begitu tuh, saking malasnya. Ada lagi anak muda sekarang karena kagak ngerti tuh ucapan salam syariat dalam agama Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Bahkan diperintahkan untuk kita menyebarkan, mengucapkan, menyampaikan salam. Tapi anak-anak zaman sekarang malah dijadiin bercandaan. Model-model kayak gini nih, pemburu cabe-cabean syariah nih. Kalau udah ketemu ukhti-ukhti aja nih, wah, ucapan salamnya udah beda. Assalamualaikum ukhti. Ada kayak yang begitu? I love you. Pala lu bumenyan. Masya Allah, jangan ya. Jangan dipecandain. Ada lagi teman tongkrongan, teman mabar. Oh, dari jauh motor masih nyala, udah ngucapin salam, cuma salamnya diselepetin. Salah nikung. Salah nikung. Ada yang begitu? Oh, salah nikung, balik lagi PA. Kagak boleh tuh begitu tuh. Pengen bercanda yang lain dah. Kalau syariat ajaran baginda Nabi Muhammad jangan dijadiin bercandaan, kagak boleh. Atau ada juga sering yang ngucapin salamnya begini nih. Pernah dengar gak nih? Pernah dengar gak nih? Ada kadang ini biasanya emak-emak ini. Biasanya. Karena kalau emak-emak kan kalau datang lihat aja sekarang nih. Sekolahan lebih banyak perempuannya nih. Daripada laki-lakinya, kan biasanya emak-emak nih kalau datang gerombolan ke tsunami nih. Itu kalau di tempat saya begitu tuh. Tempat saya ada pengajian ibu-ibu tuh. Kalau ibu-ibu kalau datang dari jauh udah pernah dengar gak begini? Ngucapin salamnya, Assalamualaikum. Ada gak yang begitu? Ada. Assalamualaikum. 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 Tuh mak-mak tuh biasa itu. Saya bingung, Assalamualaikum apaan, saya kasih tahu po. Bu, jangan begitu ngucapin salamnya. Yang benar Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Loh, emang kenapa, Bib? Kalau Assalamualaikum artinya keselamatan untuk kamu. Artinya kita ngedoain, berharap kebaikan untuk kamu. Assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk kamu ya. Biar sehat, biar selamat, biar baik, biar bahagia. Yang namanya selamat enak apa kagak? Yang namanya selamat enak apa kagak? Enak. Tapi kalau kamu mengucapkannya dengan ucapan Assalamualaikum, dihilangkan huruf lamnya tuh dalam bahasa Arab, bahaya tuh. Ada hadis Nabi mengatakan, datanglah engkau ke masjid ketika terdengar kumandang azan, perintah sholat, datang kamu ke masjid bisakinah. Bisakinah, dengan tenang tuh datang ke masjid tuh kalau adzan dengan tenang, santai, jangan tergesa-gesa. Makanya sebelum adzan udah berangkat, ini kagak. Udah komat la ilaha illallah baru gerabak gerubuk. Akhirnya sholat udah ngap-ngapan, Allahu Akbar. Gimana mau khusyuk? Hadis Nabi bisakinah. Cuma gara-gara sukun doang, gara-gara fathah dia baca jadi kasro, harusnya bisakinah dia baca dengan bisikinah. Tuh cuma gara-gara sa sama si doang tuh. Gara-gara garis miring begitu doang. Artinya jadi beda. Bisakinah, datanglah ke masjid dengan tenang. Dia baca bisikinah. Apa nih sikinah? Pisau. Datanglah ke masjid dengan pisau. Wah, akhirnya ke masjid besok-besok dia bobo pisau. Bahaya. Nah ini ucapan salam gara-gara huruf lamnya hilang, harusnya Assalamualaikum, dia hilangkan huruf lamnya, disingkat, diringkas jadi Assalamualaikum. Apa artinya? Dalam bahasa Arab, cek. Samun memiliki arti racun. Likum untuk kamu. Jadi kalau ada orang ngucapin Assalamualaikum, apa artinya?
Kalau ada yang ngucapin salam dengan ucapan Assalamualaikum, apa artinya? Apa artinya? Kurang kompak. Assalamualaikum, apa artinya? Enak aja buat gua. Artinya janganlah jadi bahaya. Harusnya Assalamualaikum mendoakan keselamatan untuk kamu. Dia sebut dengan Assalamualaikum, akhirnya artinya jadi racun untuk kamu. Yang namanya racun bahaya apa kagak? Yang namanya racun bahaya apa kagak? Orang kalau minum racun selamat apa mampus? Selamat apa mampus? Makanya biar benar. Besok-besok kalau dengar ada yang begitu tuh, dengar ada orang ngucapin Assalamualaikum, kasih tahu, nasihatin. Jangan begitu. Yang benar itu Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Ya kan Assalamualaikum, Assalamualaikum, kasih tahu, nasihatin. Kalau masih nekat, udah dinasehatin, udah dikasih tahu, udah dibenerin, masih nekat ngucapin salam dengan ucapan Assalamualaikum, apa kata Nabi Muhammad? Kalau ada orang yang menyampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum, maka jawablah salam tersebut dengan jawaban alaika sam. Tuh sampai segitunya, panjang lebar ceritanya, cuma gak usah segala pakai lama-lama, kaki udah pada kesemutan ini. Kalau ada orang ngucapin salam dengan ucapan Assalamualaikum, jawab dengan jawaban alaika sam. Jadi orang datang, Assalamualaikum, racun buat lu, racun buat lu. Kita jawab alaika sam, buat lu juga racun. Kita mampu sama-sama. Adil gak kira-kira? Adil gak kira-kira? Tuh jangan males-males ucapin salam, sebarin salam nih, ajaran Nabi Muhammad nih. Melalui peristiwa Isra Mi'raj, Nabi setiap ketemu makhluk, ketemu para malaikat, ketemu para nabi, ketemu para rasul, pasti selalu awal perbincangan diawali dengan ucapan salam. Kita jangankan lagi ama yang masih hidup, sampai diajarin sama Rasulullah, bahkan ama yang udah mati sekalipun, ama yang udah meninggal sekalipun, ama yang udah dikubur sekalipun, jangan lupa untuk ucapin salam. Tuh diajarin sama Rasulullah kalau lewat kuburan, kalau lewat pemakaman, yang kita tahu itu kuburan, di situ kuburan umat Islam, yang dimakamin di situ kebanyakan mayoritas umat Islam. Kalau kita lewat, jangan lupa ucapin salam. Minimal banget ucapin Assalamualaikum ya ahli kubur, tuh minimal banget tuh. Syukur-syukur kalau bisa mah berhenti bentar baca Fatihah, lewatin kuburan. Ya Allah, Fatihah buat semua yang dikubur di sini. Kalau bisa mah. Tapi minimal banget sebarin salam, biarpun ama yang udah meninggal tuh. Ucapin Assalamualaikum ya ahli kubur, ucapin salam. Ini kan kagak sekarang bocah mah. Lewatin kuburan bukan ngucapin salam, malah numpang-numpang. Ada yang begitu? Lewatin kuburan, numpang lewat, anak bagong mau lewat. Ada yang begitu? Itu orang yang dikubur kalau bisa bangun, abis lu dihantem. Gua lagi disiksa dalam kubur, lu anak bagong haram pakai lewat lu. Jangan ucapin salam, sebarin salam, biarpun ama yang udah meninggal. Ampe segitu pentingnya tuh, dengan menyebarkan salam ampe segitu pentingnya. Kenapa saya sampaikan demikian? Mungkin buat kita ini hal yang remeh, hal yang enteng. Cuma nyatanya banyak sekarang umat Islam, para pemuda, para pemudi yang udah mulai meninggalkan, yang udah mulai melupakan. Jarang kita temuin orang ketemu sesama Islam di jalan ngucapin salam, jarang. Tapi buat yang muhrim doang. Kalau yang kagak muhrim mah jangan ya, nggak perlu. Seandainya perlu juga yang perempuan, kalau jawab salam seandainya perlu nih, suaranya jangan dilembut-lembutin, biasa aja. Jangan dialus-alusin, dilucu-lucuin. Laki-laki bukan muhrim, Assalamualaikum neng. Waalaikumsalam. Mengapa lu bisa makan jangkrik? Kelas 11-nya baru nilai. Jangan ya, nggak boleh. Haram nggak kira-kira? Haram, nggak boleh. Suara perempuan aurat. Jangan dilembut-lembutin, akhirnya bikin yang dengar nanti malah terpancing syahwat. Jadi kalau ada laki-laki yang bukan muhrim ngucapin salam, Assalamualaikum neng. Waalaikumsalam. Gituin, biar kabur dia sekalian, kagak menggoda, ya gak? Nah begitu, kudu begitu. Jangan percaya sama laki-laki mah. Udah kayak gini nih ya. Nanti kalau kalian udah lulus, kalau benar mereka mencintai, maka mereka akan datang kepada kamu punya wali.
menjadikan langit sebagai saksi, membuat engkau bagaikan bidadari. Bukan cuma setiap 31 Desember ngajak nonton pesta kembang api, mana nontonnya pinggir kali, udah kayak cebong lu. Jangan percaya ya, nanti sih kagak laku Beb. Tenang aja, seseorang itu akan terlihat indah dan sempurna di pandangan orang yang mencintainya. Jangan khawatir. Lu pada baper banget namanya lu. Pada ngapa sih? Ada yang jomblo di sini? Ada yang jomblo di sini? Banyak. Hei, bayar. Mikirin pacaran lu. Ada yang jomblo? Mana yang jomblo angkat tangan, gue pengen tahu gue. Siswa-siswi yang jomblo mana angkat tangan? Banyakan siswinya. Ini cowok-cowoknya nggak ada yang jomblo nih. Yang jomblo mana yang jomblo, angkat tangan yang jomblo. Jangan malu. Gini-gini. Jangan malu, jomblo bukan perkara yang hina, betul. Jomblo bukan hal yang memalukan, betul. Tenang aja. Jomblo itu hanya cara Tuhan mengistirahatkan hati kita dari cinta yang salah. Jangan ditepokin, emang lu pikir gue burung dara? Yang pacaran ada yang pacaran? Yang pacaran ada yang pacaran? Ada yang hadir banyak nih, kita doain yang pacaran biar pada putus. Siswa-siswi SMA Negeri 6 yang saat ini masih pacaran, kita doain pulang dari tempat ini pada putus. Pada sirik lu ya. Pada sirik. Giliran ngaku jomblo malu-malu. Giliran doain orang yang pacaran putus, amin. Sudahlah. Lepaskan saja sendalmu. Untuk apa alas kaki kalau bukan dia alasan untuk melangkah lagi? Siswa-siswi hadir pengajian belajar nih, pulang dari tempat ini nih masih boncengan sama perempuan bukan muhrim nih. Sama-sama kita doain ban motornya Allah ganti ban Tamiya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja. Ya jadi sedikit aja tuh, satu tuh bawa pulang ya. Satu bawa pulang, sebarkan salam. Kalau menyebarkan salam aja hal yang kecil, hal yang remeh nggak bisa kita lakukan, apalagi yang berat-berat. Tuh sebarin salam tuh, pulang dari tempat ini ketemu orang tua, pulang ke rumah, assalamualaikum ya mbak, ucapin salam. Sama guru, assalamualaikum, sebarin sebagai identitas kita murid yang baik, Islam yang baik. Karena itu dengan kalian menyebarkan salam, kalian sudah membantu menyebarkan daripada dakwah baginda Nabi Muhammad. Dakwah bukan cuma buat Habib doang. Tidak mesti kalian berdakwah berdiri di depan sini, megang mic berbicara di hadapan khalayak yang ramai. Bukan. Tapi dakwah berbagai macam caranya. Bukan cuma buat Habib, bukan cuma buat ustadz, bukan cuma buat kiai. Tapi tanggung jawab dakwah berada pada pundak-pundak kalian. Dakwahlah kalian dengan apa yang kalian bisa. Dakwah dengan ucapan, dakwah dengan kelakuan, dakwah dengan pakaian, dakwah dengan apapun yang kalian inginkan. Apalagi di zaman sosial media zaman sekarang. Di WhatsApp dakwah, di Instagram dakwah, di TikTok dakwah. Jangan menunggu jadi orang baik untuk mengajak orang dalam kebaikan. Berapa banyak orang-orang yang masih jahat di luar sana menjadi baik hanya karena melihat postingan-postingan yang baik. Jangan malu. Tapi saya malu Beb kalau posting-posting ceramah, ntar dibilang sok alim, ntar dibilang sok soleh. Gak apa-apa, tinggal lu jawab daripada lu sok iblis. Kan beres, bener gak? Bener gak? Kagak postingnya yang macem-macem, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan. Apalagi bentar lagi mau Ramadan nih. Mau Ramadan kudu girang gak kira-kira? Girang gak kira-kira? Kudu girangnya girang buat ibadah, bukan girang buat yang lain. Di zaman sekarang anak muda dikit lagi Ramadan, anak muda udah ngatur rencana nih. Ramadan ngebuburit kemana yang banyak cabai-cabeannya? Oh sore-sore udah ngayap, nggak boleh, jangan. Dijaga. Ya, dijaga, kita kudu girang menyambut dengan datang yang bulan Ramadan biar happy.
happy-nya happy buat ibadah, sholatnya, Qur'annya, tarawihnya. Kita kalau ngomongin fadilah kemuliaan yang apa-apa yang ada dalam bulan Ramadan, tentu nggak bakal ada habisnya deh. Maka pesan saya, menyambut datangnya bulan Ramadan, biar pada girang, biar pada senang. Senangnya senang-senang karena mau ibadah, senang-senang karena di bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala. Banyak bonus yang Allah berikan di bulan Ramadan. Bukan senang karena pengen maksiat. Karena ada kan nih, Ramadan dikit lagi, ini masjid mana yang kita serang perang sarung nih? Ada yang begitu? Apalagi anak muda zaman sekarang banyak yang galau pengen Ramadan. Pengen Ramadan bukannya sedih malah girang dia. Ya Ramadan sedikit lagi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan udah pada punya pasangan yang baru, gue masih belum punya gebetan. Ramadan pada sedih, galau, sibuk nyari pacar cuma sekedar buat ngucapin selamat buka puasa. Ada yang begitu? Cuma buat ngingetin bangunin sahur. Ada yang begitu? Cuma bilang mat buka puasa ya beb. Ya Allah, iklan sirup banyak di TV. Timbang bangunin sahur sampai sibuk nyari pacar. Udah angun liung. Jangan lupa minum ya, ntar keselak mampus. Jangan manfaatin. Saya pengen nyampein begitu aja dah, kagak panjang lebar. Satu aja, mudah-mudahan manfaat tuh kita mau pulang. Ya pulang dari tempat ini, ayo sama-sama kita sebarkan salam. Ingat kata baginda Nabi Muhammad, siapa orang yang menyebarkan salam maka Allah akan selamatkan dia dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan seluruh para siswa dan siswi yang belajar di SMA Negeri 6 mudah-mudahan menjadi siswa dan siswi ikhwani wal akhwati yang salihin dan solehat, menjadi anak-anak yang berbakti dan taat, yang memiliki ilmu manfaat, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dan guru-gurunya dunia dan akhirat. Ya mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita semua yang hadir Allah berikan kekuatan dalam taat, Allah berikan kekuatan kita untuk menjauhi segala hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan semua kita yang hadir pulang dari tempat ini semoga pada panjang umur, sehat walafiat, kembali bisa berjumpa kita dengan bulan Ramadan. Dan juga para tuan-tuan guru kita, para ibu-ibu guru kita, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan untuk selalu senantiasa bisa terus membimbing kita semua, mengajarkan kita semuanya, mendidik kita semuanya, merangkul kita semuanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah ya Mujib, ya Hadiran la Yagib, tawassalna bil Habib takdil hajatina garib. Allahumma barik lana ma madha fi Rajab wa ma bagi fi Sya'ban wa balikna Ramadan bil khairin wal lutfin wal afiyah wa bil khairil bariyah wa bi kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa baraka wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan jaza. Minta maaf memakan waktunya terlalu panjang, mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat, walaupun yang sedikit sekedar menyebarkan salam. Kalau itu kita lakukan, yang besar-besar lebih bisa kita lakukan lagi insyaallah. Sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf juga kepada para ibu dan bapak guru. Minta izin langsung pamit biar halal, karena pengen langsung lanjut lagi ke Bukit Duri, Jakarta Selatan. InsyaAllah kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang yang lebih baik lagi. Akhirul kalam wa hadamini walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.